Vin, lu kan tahu kita lagi mau bikin project, mau bikin tower Astronaci, duitnya dari kripto, kan tradepreneur kan. Cuma ini gimana nih Vin, gue sedih banget. Katanya ETH bakal turun di bawah 1.000. Siapa tuh yang bilang, Kat? Ada deh pokoknya. Gue nggak bisa sebut nama, tapi gue dengar dikirimin orang nih katanya ETH, Ethereum bisa turun di bawah 1.000. Gagal nih, bisa-bisa nih. Gue kagak jadi bikin tower nih rencananya. Lu pada dengar nggak guys? Coba komen di bawah ya. Nah, kita bahas, kita bedah. Bener nggak sih kira-kira? Yang namanya ke market tuh bisa-bisa aja sih, setuju nggak sih? Ya kan bisa turun, bisa naik juga. Tapi kalau sampai hancurnya kayak gitu di masa sekarang, jangan-jangan ntar kayak Bank Rakyat Indonesia. Lo masih ingat gak dulu Bank Rakyat Indonesia tuh, gue kan selalu campaign 2020, buy, turun, beli. Bener-bener kan, naik sampai untung 80%. Tapi kan banyak orang, YouTuber yang ngomong, jual BRI, jangan beli BRI. Ingat ya lo? Jadi dia salah besar ya, Kap ya? Ya, intinya bukan, gue nggak nentuin sesalah atau bener, biar market yang nentuin. Naik gak BRI gue tanya? Naik. Dari 2020 bulan Maret. Yep. Naik kan? Naik. 70% ada tuh dapat profit. Yep. Hancur kan? Yang bilang suruh jual karena komplainnya banyaknya ke kita. Maksudnya, aduh Cap, gue hilang barang gue cut loss ternyata naik. Nah, karena lu lebih jago kripto nih. Gimana nih? Gue punya barang cukup banyak dan bahkan gue punya tuyulnya nih sekarang. Di situ ada tuyulnya kripto. Apa tuh? Tuyulnya apa tuh? Tuyulnya tuh ya gimana ya, belajar mau jadi penambang batu bara nggak bisa ya udah nambangin Ethereum. Tapi tentunya banyak kan mereka yang mungkin nambang juga. Ya mungkin ini menarik. Bisa aja turun sih. Cuma jangan-jangan gue takutnya ini kayak BRI nih. Orang bilang turun di bawah 1.000, ujung-ujungnya BRI terbang gila-gilaan. Dan terbukti hari ini Ethereum naik kan. Entah kenapa ya, kayak setelah orang bilang ini bakal turun di bawah 1.000, langsung 2-3 hari lagi naik. Nah, gue nggak ikutan dah. Kita langsung bahas aja, oke? Okay. Stay tune guys, bagikan buat yang lain supaya semua orang tahu mungkin nggak Ethereum di bawah 1.000. Oke Pak, kalau dilihat dari sentimennya sih, harga turun atau naik kan kita lihat dari sentimennya. Kalau kita lihat dari Ethereum itu sentimen positifnya menurut saya masih banyak. Yang pertama Bentar, sentimen ini fundamental atau gimana maksud lo? Macroeconomics. Makro. Jadi kripto sendiri sebenarnya juga bisa dilihat dari makro ya, nggak melulu masalah grafik kan? Betul. Oke, ya. kita ngobrolin masalah makronya dulu. Oke, gimana? Koin kan sangat sensitif terhadap sentimen-sentimen tuh. Begitu ada isu positif dikit, harganya langsung naik 20-30%. Nah, di Ethereum itu kita tahu project-project besarnya tuh bagus-bagus banget. Salah satunya decentralized finance, di mana Ethereum itu merupakan DeFi yang terbesar untuk sekarang ini gitu. Dia termasuk stabil dong harusnya. Betul, iya. Oke. Dan juga kalau kita ngomongin futures project, dia tuh punya Ethereum 2.0 yang udah orang lain banyak ngomongin gitu, di mana masalah-masalah Ethereum sekarang yang katanya fee-nya besar, terus speed-nya lambat, itu semuanya bisa diselesaikan di Ethereum 2.0. Terus kalau ngomongin keamanan, Ethereum itu validatornya ribuan miner gitu. Jadi memang Ethereum tuh dari sisi manapun tuh udah bagus gitu. Secara fundamental, secara sentimen juga bagus. Jadi menurut saya Ethereum tuh cukup bisa kita handalkan untuk jadi investasi untuk masa depan gitu. Jadi gue boleh nambah mining gue dong? Harusnya secara teori boleh kan. Nggak bakal batal tuh tower Astronaci ya gara-gara Ethereum di bawah 1.000 nih ya? Semoga puji So, Tuhan. Cuma kenapa ada orang yang udah tahu itu kenapa masih ngomong mau di bawah 1.000? Dan gilanya lagi, setelah berita itu diberitakan, pasar Bitcoin semuanya naik kenceng bro. Candle-nya tembus. Break trend line ya. Break ini ya? trend line. Betul. Dan gue ngeliat di sini double bottom, gue nggak lihat pattern-pattern yang bearish. Dari awal gue udah ngomong bahwa kripto memang ada peluang kayak Bitcoin ada peluang ke 24.000 karena di situ ada lubang. Yep. Tapi kan kita nggak tahu apakah swing dulu ke atas. Masalahnya kalau volatility yang gede kayak gini terus kemudian orang itu nyebarin berita asal-asalan, analisis asal-asalan bahwa dia akan ke 1.000 terus orang yang nge-sell gimana? Rugi banyak. Ya, pasti. benyok lah. Iya. Beneran gagal tuh tower. Iya kan? Nah sebelum gue bahas ini, tapi kenapa ya? Ini kan sebenarnya informasi yang sangat-sangat umum, orang bisa tahu. Kenapa banyak atau ada orang at least yang ngomong itu di bawah 1.000? Nah biasanya orang Indonesia itu kan cuma lihat dari YouTuber yang nggak tahu infonya itu jelas atau enggak. Berarti YouTubernya yang salah nih? Nah saya nggak berani bilang dong, Cap.
Ya sama kayak BRI sih, YouTubernya yang salah sih. Karena terbukti BRI-nya naik, karena udah kejadian kan gitu. Iya kan? Ya kan nanti kita lihat aja untuk Bener nggak? Iya. Cuma masalahnya pasti makan korban dong. Kalau ada orang yang kemakan bahwa Ethereum bisa ke 1000, saya nggak bilang nggak mungkin ya. Cuma kan di sini kan kita ngomong probability kan. Betul. Bisa aja 10% probability, 90%-nya terus ke atas. Betul. Bahkan ke 4000 mungkin kan. Kalau dilihat dari teknikalnya kan udah jelas-jelas dia reject support tuh ya. Dia udah membentuk pola double bottom. Gua ngelihatnya lucu, di sini ada inverted head and shoulder, walaupun shoulder sini agak gede, tapi kalau di bukunya Bulkowski sih tetap kehitung. Terus apalagi double bottom. Yep. Habis itu barusan kan si beritanya lu bilang tadi Amazon apa-apaan tuh? Tradepreneur, supaya trading lu makin berhasil, sekarang ambil handphone lu, download A-Club Super App, karena di app ini gue akan ngasih banyak trading strategi, ada ratusan video yang akan ngebuat lu menjadi seorang trader yang profitable dan lebih mandiri. So, ambil handphonenya sekarang, Google Play Store sama App Store, download A-Club Super App, dan sampai ketemu di A-Club Academy. Untuk Amazon tuh katanya Bitcoin udah dilegalin untuk transaksi. Pantes nih naik. Ya, tapi kan itu hanya rumor, jadi kita nggak tahu. Ya tetap market kan dibangun based on hype kan, Yep. ya kan. Jadi kalau kita lihat dari polanya ini kan jelas double bottom, inverted and shoulder. Mungkin banyak orang yang halu kali yang lihat ini ada pattern head and shoulder yang gede ini yang dilihat. Tapi kan jelas kalau belajar technical bener-bener, ini udah kelihatan bahwa head and shoulder-nya nggak jadi, sama kayak waktu gua ngomong di IHSG head and shoulder-nya gagal. Itu bulan September gua masih ingat. Dan ujung-ujungnya terjadi gitu. Yep. Nah, kalau kita lihat kayak gini double bottom break, memang sih tantangannya dia harus break berapa nih, Vin? Kira-kira. Nih ya. Neckline-nya itu di 2435 lah ya. Yep. 2407. Berarti sekarang udah nyentuh, cuma belum tembus di atasnya aja Belum ya. tembus ya. Begitu dia tembus, tutup di situ running terus. Ya mestinya 3.500-an bisa nih. Bisa buy terus kita. Berarti lu nggak setuju dong sama berita-berita yang ngatain bahwa dia akan ke 1000 kalau dilihat dari gambar. Kalau secara teori teknikal dan makroekonomik yang saya jelasin tadi Lebih besar harusnya peluang ke atas. Iya dong. Jadi gimana nih buat tradepreneur semua yang sekarang mau trading atau mungkin ada kripto, mereka apa yang harus dilakukan kira-kira? Jadi mungkin teman-teman jangan telan mentah-mentah, buat info-infonya itu cari dulu. Dan ini kalau berdasarkan teori yang kita punya kan memang pas harusnya naik gitu Harusnya kan. naik ya. Ini daily chart kan? Daily chart. Coba kita bukain deh, bukain weekly chartnya. Oke, siap. Karena kita kalau ngeliat tuh nggak bisa cuma lihat dari satu sisi. Kebanyakan tuh analis banyak yang halu juga gitu kan. Itu yang akhirnya makan korban. Nah, ini di major time Ini udah jelas bullish banget. ada bullish divergence juga nih kayak. Nah, Ini. positive divergence ya. Yep. Stochastic weekly-nya juga baru naik. EMA 90-nya aja nggak nyampe di bawah 1000. Betul, dia reject di EMA 34. Nah, 34 dia reject, kalau kena EMA 90 naik lagi. Betul. Kalau lihat gambar kayak gini, menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Bakal di bawah 1000 atau lebih cenderung ke atas? Kita polling ya di sini ya. Jadi yuk silakan di bawah ya, di komen atau WA deh ke sini. Menurut saya ini akan ke atas, dan kalau kalian makin banyak nih yang WA, kita akan bikinin Zoom webinar khusus sama Bro Kevin sama saya. Kita akan ngebahas khusus tentang Ethereum sama Bitcoin, analisisnya kayak gimana. Mau nggak? Free webinar. Tetapi harus polling dulu nih. Menurut kalian ini lebih cenderung ke atas atau di bawah 1000? Pilihannya cuma dua. Kasih nama, email, ya, sama jawaban. Ethereum akan ke atas atau ke bawah? Ke berapa? Ke 3000, 2000, atau di bawah 1000? Langsung WA. Kalau WA-nya banyak, kita adain. Setuju nggak? Setuju. Kalau bisa 1000 orang kita adain. Judulnya mungkin ini, cara menganalisis Bitcoin dan ETH. Siap. Kevin nanti akan share teknikalnya kayak gimana supaya nggak ketipu sama analisis-analisis yang asal-asalan. Karena ini yang kita takutkan, banyak orang yang jadi misleading. Karena ini kelihatan banget nih bullish kan sebenarnya kan. Betul. Kalau kita ngomong bearish ya udahlah, bearish dari kapan nih, masa bearish terus? Karena kita juga mesti ingat bahwa ini cara geraknya kayak saham. Setuju nggak sih? Nasdaq itu contohnya, pattern bearish-nya itu cuma kayak 65%, 75% valid ketemu targetnya. Sedangkan pattern bullish-nya lebih cenderung, kan sama kayak gini. Ini bottom-nya udah ada 3 loh, triple bottom. Udah reject terus ya. Reject terus. Dan kali ini baru kali ini dia kayak tembus. Ini ada engulfing candle nih, kita gedein nih. Yep. Ini ada engulfing kan kalau nggak salah nih. Yep. Nah, engulfing, Break trend line. break lagi ke atas lagi. Jadi ya bisa sih, gue nggak ngomong nggak bisa, itu semua Tuhan juga yang Probability, menentukan, iya. probability kan. Betul. Tapi kan ya nggak gitu juga kali, karena kita udah kejadian waktu itu Astronaci bilang beli BBRI,
Tapi banyak YouTuber yang aneh-aneh itu bilang jual BBRI, jangan beli BBRI, kejadian naik. Ya kan? So, kita lihat aja. Semoga semuanya dapat untung di sini sambil kita coba jalan-jalan sebentar. Oke. Kita mau lihat bahwa saya termasuk orang yang suka sama Ethereum karena lebih stabil seperti yang Kevin tadi bilang, fundamentalnya ada dan seterusnya. Oke, so let's see. Oke Kev, jadi kurang lebih begitu. Jangan lupa silakan di WA sekali lagi. WA untuk bisa ngikutin belajar analisis cryptocurrency secara gratis melalui Zoom. Yang penting polling dulu. ETH di bawah 1000 atau ETH to the moon. Lu pilih mana? To the moon dong. Nah, ketik ya, to the moon atau di bawah 1000. Bebas guys, saya ingin tahu polling. Semoga bisa dapat 1000 email dan kita akan langsung webinar. Thank you very much Bro Kevin. Inilah Tradepreneur episode kedua tentang cryptocurrency. Dan kemudian nanti kita akan bahas lagi tentang tekniknya di webinar. Sesuai janji saya di episode yang pertama, akan ada cara untuk menganalisa market sesuai dengan kebutuhan kita sebagai seorang tradepreneur.